Halo majikan, karena bulan ini sudah berganti, kita balik dulu ke Mr. Stings ya gengs. Napas dulu, begitu kangen kali nih babu bahas-bahas kasus-kasus yang membagongkan. Dimana kali ini ada sebuah kasus yang ternyata punya rahasia berlapis-lapis tentang seseorang macam kayak nyari tumbal, boy. Kayak lo, kok ternyata begini? Jadi awal mulanya polisi ini sampai mengusut kasus ini tuh karena di tanggal 28 Juli 1996, tepatnya di kota Devon, Inggris, ada beberapa nelayan yang pas mereka lagi pagi-pagi ambiar, maksudnya pagi-pagi berlayar untuk mencari ikan nebar jaring. Lah pas ditarik kok dapatnya ternyata bukan ikan. Soalnya kok berat banget, kirain dapat dugong, ternyata tak terdugong begitu karena isinya adalah pria yang sudah tidak bernyawa. Ya kaget lah pastinya, mereka langsung menghubungi polisi setempat dan bilang mereka menemukan ada orang nih tenggelam kita temuin. Yang kebetulan di sana memang ternyata banyak kejadian orang tenggelam. Jadi pas polisi menerima kabar itu ya tidak terlalu kaget. Cuma pas dilihat kondisinya nih, pria tersebut masih utuh, gengs. Maksudnya wajahnya masih baik. Mengingat kalau kasus-kasus tenggelam itu kan kadang wajahnya sudah berubah ya kalau lama gitu ya, bisa membiru, menggembung gitu, sampai nggak dikenali macam kasusnya Teng Monida zaman dulu tuh. Nah pokoknya si pria ini waktu ditemukan itu menggunakan baju, kemeja panjang, celana panjang, sepatu berwarna coklat, sama pakai jam tangan mereknya Rolex. Namun polisi tidak menemukan adanya kartu identitas apapun. Jadi pria itu tuh nggak ngantongin dompet ya. Jadi nggak ada hal yang bisa dijadikan petunjuk ini siapa. Satu-satunya menjadi clue adalah tadi tuh jam tangan yang masih dia pakai. Tipenya Rolex Oyster yang mana tanggalnya itu berhenti di tanggal 22 Juli. Jadi di jam Rolex itu tuh ada bagian untuk petunjuk tanggalnya kecil gitu loh gengs ya. Nah tadi kan ditemuinya nih prianya di tanggal 28 Juli kan waktu si nelayannya tuh narik. Jadi awal dugaannya berarti pria ini sepertinya tenggelam udah sekitar 6 harian dong dari tanggal 22 Juli tuh di jamnya sampai ditemuin di tanggal 28 Juli. Nah di situ makanya polisi cukup bingung karena kalau tenggelamnya udah 6 hari yang lalu, mengapa keadaannya ini masih utuh dan kondisinya juga baik. Soalnya seperti yang tadi kita udah bilang di awal, biasanya kalau orang tenggelam udah lama gitu kan di dalam air, keadaan tubuhnya udah gembung, membiru, sampai nggak berbentuk lah. Ya udah dari situ si pria tadi itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dong. Dan ternyata dari situ diketahui kalau ada beberapa luka sayatan, luka lebam, dan juga ada luka bekas pukulan benda tumpul gitu di area kepala. Namun lagi-lagi di awal nih dugaannya kalau luka-luka tersebut kemungkinan didapat karena si pria tadi itu tertabrak perahu nelayan dan terluka pada saat nelayannya menariknya pakai jaring. Pokoknya pada saat itu pun pihak forensik juga nggak bisa menemukan penyebab dari kematian si pria ini. Sementara si polisi juga masih belum bisa menemukan identitasnya ya. Nah selain jam tangan Rolex, di bagian tangan kanan pria itu juga terdapat tato, gengs. Yang kurang jelas sebenarnya itu gambar apaan. Polisi ngiranya itu tuh gambar bintang. Namun awalnya polisi skeptis. Maksudnya kalau hanya mencari petunjuk identitas seseorang hanya berdasarkan tato doang, lah orang yang ditato di Inggris itu kan banyak. Misalkan nyari info gitu, kenal nggak sama pria yang ada tato bintang di bagian tangan kanan begitu? Lah orang juga bingung. Susah pasti. Mikir tuh polisinya tuh ngeliatin itu tato tuh. Tapi bentar-bentar. Gimana kalau kita nyari petunjuknya pakai jam tangan Rolex aja? Karena kalau jam tangan Rolex itu tuh asli ya, itu pasti punya nomor seri, gengs. Nah, FYI aja nih, kalau barang mahal begitu yang harganya kagak ngotak macam si jam Rolex tuh, itu kan produksi kuantitinya nggak banyak. Dan pastinya ada nomor serinya memang. Nah, misalkan kalau si pembeli langsung beli ke tokonya, pasti si pembeli ini tercatat menjadi semacam member di database brandnya langsung. Kalau si pembeli ini tuh beli jam tangan Rolex model ini dengan nomor seri begini, kapan gitu kan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, ada lengkap. Bisa ke tracking semuanya, macam kalau misalkan beli mobil, beli motor gitu kan juga pasti langsung ke data kan kalau kita beli barang-barang mahal. Harga Rolex sendiri kan hampir seharga mobil tuh ratusan juta lah. Motor Mio kok beli berapa itu? Beda cerita kalau beli Rolexnya KW gitu, misalkan di mana di pasar ular. Kagak ada nomor serinya di situ mah. Makanya untuk mencari petunjuk nih, polisi pun pergi gitu ke toko Rolex yang ada di daerah sana untuk mencari tahu ini tuh jam Rolex milik siapa. Konteksnya di sini mau datang ke cabang mana aja tuh bebas ya, gengs, karena dari pihak Rolexnya sendiri pasti akan mencari di sistem komputer mereka mengenai data-data pembeli yang ke-input udah dalam satu server. Jadi bisa diakses di semua cabang Rolex. Ini jam mahal. Ketemu bener ada kan? Dimana ternyata jam tangan yang dipakai pria itu tuh dibeli atas nama Ronald Joseph Platt namanya. Tuh, keuntungan beli barang asli ini bisa sampai mengungkap sebuah kasus pada akhirnya. Yang setelah dicari tahu lagi tuh info mengenai orang namanya Ronald Joseph Platt tadi,
ada nih satu foto yang memperlihatkan kalau dia memang memakai jam tangan Rolex yang tipenya sama dan punya tato juga di tangan kanannya itu sama, emang tatonya begitu juga. Ya udah, dari situ kan fix pria yang ditemuin tadi itu ternyata adalah si Ronald Joseph Platt namanya. Dicari tahu lagi tuh informasi tentang tempat tinggal, kerabat, dan bagaimana si Ronald ini kok bisa sampai kecebur. Hingga akhirnya polisi udah nemuin nih alamat rumah dari Ronald dari database info yang telah mereka dapat. Ternyata rumahnya itu ada di daerah Kempford, Essex, yang di sana katanya Ronald tuh menyewa sebuah rumah memang. Tanpa berlama-lama, ditelepon lah tuh sang pemilik rumah yang disewa sama si Ronald. Nanya-nanya kan tentang Ronald itu bagaimana. Tapi si pemilik rumah ini malah ngoper lagi nyuruh polisi untuk nanya ke seseorang yang dibilang sahabatnya Ronald bernama David Davis. Karena katanya si pemilik rumahnya ini tuh nego-nego harganya serta tanda tangan kontrak tuh sama si David ini yang memang katanya si David sih bilang ini disewakan untuk Ronald temannya begitu. Jadi pemilik rumahnya sendiri tuh nggak pernah ketemu sama Ronald, jadi semuanya lewat si David. Lah ribet banget ya guys, maaf ya. Jadi intinya pemilik rumahnya ini ketemunya sama David doang, dan di situ David ngasih info bilang rumahnya akan ditinggali sama temennya nanti ya, namanya Ronald begitu. Jadi waktu polisi tadi nanyain tentang si Ronald ya, pemiliknya bilang, wah kalau Ronald saya mah nggak pernah ketemu pak, coba nanya ke temennya namanya David begitu, paham ya? Ya udah, polisi pun mencari si David Davis ini dong untuk mengetahui informasi tentang si Ronald. Ketemu tuh bener ada ditelepon si David dan langsung dipanggil ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Bener aja, David datang itu kooperatif. Dia mengaku saya kenal sama Ronald. Di sana pokoknya David bersabar dan menjawab semua pertanyaan polisi. Jawabnya juga dengan enteng, lancar, lugas gitu loh. Tidak ada kecurigaan apa-apa dari polisi. Pokoknya David mengatakan bahwa Ronald ini pernah bilang kalau dia punya rencana buat berbisnis ke Perancis. Makanya setelah beberapa lama nggak ada kabar, kirain si David nih, Ronald udah pergi tuh ke Perancis buat memulai bisnisnya kan. Kok ternyata si David dibilangin sama polisi Ronald kecebur, dia juga kagak tahu, kagak paham pak saya pak. Nah di situ polisi juga ngasih lihat tuh fotonya si Ronald dengan tato bintang di tangan kanannya kan. Tapi David bilang, lah itu mah bukan bintang pak, itu daun maple kayak simbol bendera Kanada. Oh pantes, polisi ngira ini bintang, bintangnya agak lain emangnya. Setelah nanya-nanya si David mengenai si Roland dan mencari info-info lain, ternyata tidak ada keanehan apa-apa. Yang akhirnya polisi menduga kalau Ronald yang memang mungkin cuma tenggelam aja karena kecelakaan. Jadinya kasusnya ini mau ditutup. Cuma ketika polisi mau menghubungi David lagi untuk menanyakan perihal kontak keluarganya Ronald, ya mungkin David ketahui karena sahabatnya ya, David dia nggak ngangkat-ngangkat teleponnya. Makanya polisi memutuskan untuk mendatangi rumahnya David aja buat nanya langsung. Cuma ternyata polisi datang ke rumah yang salah alamat gengs. Dimana polisi datangnya ke rumah sebelahnya David atau tetangganya. Ya sebenarnya wajar-wajar aja ya, tukang paket juga kadang kan suka nyasar gitu, narok barang ke sebelah rumah ya. Nah, tetangganya itu adalah sepasang lansia bernama Audrey dan Frank. Si Frank mengatakan kalau semua orang yang tinggal di sini kenal satu sama lain kok pak, emang bapak nyari siapa sih? Ya polisi bilang saya nyari rumahnya David Davis. Di sebelah mana ya? Nih orangnya begini, dikasih fotonya kan. Fotonya si David tuh, tapi si Frank kayak langsung pakai kacamata dan bilang, lah ini mah namanya Ronald pak, bukan Davis. Ya polisi bingung kan, hah? Ronald? Enggak, ini Davis kok namanya. Kemarin saya interogasi dia, Davis bilangnya. Tapi si Frank ngotot lagi. Alah si bapak so kenal, jelas-jelas itu Ronald tetangga saya, rumahnya di sebelah sini. Dia tinggal tuh sama istrinya, tapi masih muda banget pak istrinya pak. Pinter dia nyari cewek ya. Lah, gosip jadi si Frank. Tua-tua keladi tuh udah langsung ya. Gosip aja begitu, mulutnya kagak takut dipotong, lidahnya di neraka. Lah kita kenapa ngomong kesana-sana? Ya makanya dari situ si polisi baru mengetahui nih kalau ternyata si Davis yang diinterogasi kemarin tuh memakai identitas dengan nama Ronald di lingkungan rumahnya. Jadi si Davis nih ngakunya sebagai Ronald, saya Ronald. Makanya tetangganya taunya mah namanya Ronald. Padahal Ronald yang asli makan udah tenggelam. Nah kenapa nih si Davis sampai pakai namanya Ronald? Mencurigakan kan? Ya udah akhirnya polisi yang salah rumah tadi tuh pamit dan pergi ke rumah sebelah yang dibilang tadi tuh rumahnya si David atau Ronald ya. Dan bener aja ketemu, ternyata ada David di rumah. Tinggal di sana dia bersama seorang wanita muda dan 2 anak bayi. David di situ cukup kaget karena polisi datang ke rumahnya. Cuma ya polisi pura-pura nggak tahu aja gitu. Perihal kayak kenapa kamu ngaku-ngaku namanya Ronald ke tetangga sebelah begitu. Polisi cuma nanyanya kayak, kamu tahu nggak kontak keluarganya si Ronald? Dan David bilang, aduh saya nggak tahu pak, saya cuma ketemu sama Ronald doang, nggak pernah ketemu sama keluarganya. Ya udah karena nggak dapet info, polisi pergi. Tapi dari situ polisi merasa nih ada yang janggal nih, jadi kasusnya batal ditutup.
Polisi nanyain lagi tuh ke para nelayan yang menemukan si Ronald tuh. Dan diketahui info baru kalau saat mereka menarik jaringnya, di dalam jaring tersebut ternyata juga terdapat sebuah jangkar. Makanya pas ditarik kan berat banget karena selain isinya orang ada juga jangkar. Nah kebetulan jangkar itu katanya masih terlihat sangat baru, masih mulus, masih bagus. Jadi sama nelayan yang nemuin tadi diambil, dikasih ke emaknya buat disuruh dijual ke pasar. Habis masih bagus kan dikira bakal laku, tapi ternyata kagak laku, nggak ada yang mau beli di pasar. Jadinya itu jangkar masih disimpan di garasi rumahnya. Intinya si nelayannya ini mah cuma mau niat ngeduitin jangkarnya aja karena dilihat masih mulus ya. Akhirnya sama polisi itu jangkar disita buat barang bukti. Dan dengan cara mereka sendiri, polisi akhirnya berhasil mendapatkan kontak dari saudaranya Ronald. Nah, saudaranya Ronald itu bilang kalau Ronald ini punya pacar bernama Ellen, dimana mereka udah 10 tahun pacaran. Pak, coba deh tanya-tanya ke Ellen kali dia tahu informasi terkait semua ini. Ya udah, Ellen dicari, dipanggil ke kantor polisi. Di sana si Ellen membenarkan kalau dia sempat menjalin hubungan dengan si Ronald tuh selama 10 tahun. Tapi mereka sudah putus sekitar 3 tahun yang lalu, Pak, jadi udah lama. Ellen cerita kalau Ronald ini tuh pria yang pendiam, sabar, dan juga sangat penyayang. Dia orang baik kok, Pak. Nggak pernah punya kasus aneh-aneh. Dan Ellen juga mengetahui jam Rolex yang selalu dipakai Ronald ini, dimana waktu belinya emang sama dia waktu masih pacaran. Dan Ronald memang sangat sayang banget sama jamnya itu, dipakai pasti kemana-mana. Selain itu, si Ellen katanya juga tahu kalau Ronald sama David ini memang saling kenal. Perkara awalnya yang kenal sama David malahan si Ellen duluan. Jadi waktu itu ceritanya si Ellen masih kerja jadi resepsionis, ketemu si David nih sebagai tamu. David nawarin dia kerjaan menjadi asisten dengan gaji yang lebih tinggi. Nah sebenarnya di situ si Ellen tergiur, tapi dia bilang kayak, saya pikir-pikir dulu ya Pak ya. Loh si David heran kan, kenapa ini kan gajinya padahal lebih besar yang mau saya tawarkan. Si Ellen bilang kalau dia dan pacarnya, maksudnya si Ronald ya, ada niatan mau pindah ke Kanada karena si Ronald nih pacarnya itu suka memang sama negara Kanada. Mendengar hal itu, David malah minta Ellen buat dikenalin ke pacarnya, ke si Ronald ini. Ya udah singkat cerita mereka ketemuan lah, dan di situ David malah menawarkan kerja sama kepada si Ellen dan Ronald untuk menjadi CEO bayangan di perusahaan yang bernama Cavendish Corporation. Dari situlah si David sama Ronald jadi dekat. Namun anehnya si David ini mengatakan kepada mereka bahwa dia nggak mau namanya itu ada di dalam perusahaan tersebut karena katanya ngakunya si David ini lagi punya masalah sama istrinya. Jadi dia cuma mau jadi CEO bayangan gitu istilahnya. Tetap mantau, tetap ngambil keputusan, tapi yang menjalani dan hadir kalau di rapat-rapat ataupun kalau di kantor ya cuma si Ellen sama Ronald doang. Alasannya tadi karena dia lagi proses cerai dengan istrinya, di mana istrinya itu lagi mau ngerok harta gono gini gitulah. Yang kalau perusahaannya itu terdaftar sebagai atas namanya si David, bisa-bisa hal itu dimasukkan ke harta gono gini yang nanti istrinya ambil. David kagak rela. Ya hal-hal seperti ini sebenarnya memang banyak juga geng. Salah satunya kalau dalam proses money laundry gitu ya, rata-rata ya begini. Ngasih uang, ngasih modal ke orang-orang yang sosokan menjadi CEO perusahaan skincare gitu misalnya kan. Padahal di baliknya mah ada bos yang punya duitnya, ngontrol segalanya, tapi memang nggak pakai nama dia, pakai nama orang lain yang dijadikan CEO boneka tadi. Pokoknya Ellen sama si Ronald mah nurut-nurut aja karena mengira si David ini memang pebisnis kelas kakap. Sampai di hari Natal di tahun 1992, Ronald sama Ellen ini merayakan Natal di rumahnya David untuk pertama kalinya. Dan di sana mereka dikenalkan dengan anak gadisnya David yang katanya namanya Noel. Kesan pertama ngeliat si Noel ini, katanya si Noel ini kayak cewek-cewek pemalu, nurut banget pokoknya sama si David. Jadi si Noel lebih banyak diem dan senyum-senyum aja gitu. Nah, di momen itu pula, si Ronald sama Ellie tahu-tahu dikasih hadiah sama David tiket pesawat ke Kanada. Katanya itu sebagai hadiah Natal, di mana mereka disuruh, udah kamu pergi aja ke Kanada. Kan itu memang cita-citanya si Ronald. Ini gift pokoknya untuk kalian karena kerjaan kalian udah selesai. Ya seneng banget, girang dong berdua nih orang. Pergilah tuh mereka di bulan Februarinya di tahun 1993. Tadi kan dikasihnya di Natal Desember 1992 ya. Padahal ternyata di situ ada masuk terselubung dari si David, di mana dia ingin mengambil identitas Ronald. Karena David memang ingin berpura-pura menjadi si Ronald untuk membeli aset-aset dan sebagainya untuk kehidupan baru atas nama si Ronald. Kenapa begitu? Nanti kita jelasin ya. Waktu ini berjalan udah nih. Dan ternyata di Kanada tuh hubungannya Ronald sama Ellie tuh nggak berjalan mulus. Pokoknya setelah 3 tahun mereka udah menjalani hidup di Kanada, cekcok lah pasangan ini dan mereka putus. Ya soalnya di Kanada kan mereka juga nggak punya kerjaan tetap ya. Kan kerjaan sama David di Inggris doang. Pas di Kanada udah mereka berdiri sendiri-sendiri. Jadilah Ellie ini memutuskan untuk kembali ke Inggris dan meninggalkan Ronald sendirian di Kanada. Pas pulang nih di Inggris, si Ellie langsung menemui David dan mengatakan kalau dia katanya udah putus sama Ronald. Ada kerjaan nggak Pak? Saya sekarang ini nganggur. Ya di situ si David bingung karena kan tujuannya dia memang punya niatan untuk menjauhkan dan mengirim si Ellie dan Ronald ini ke Kanada. Perkara dia
butuh nih identitasnya sebagai Ronald. Yang berarti dia juga butuh Ellin tetap bersama Ronald biar mereka terus di Kanada aja, jangan balik-balik. Ya tentunya di situ David kecewa dan berusaha membujuk si Ellin untuk udah kamu kembali ke Kanada aja, kamu berhidup bersama Ronald lagi di sana. Tapi si Ellin kayak, "Mah, pokoknya aku nggak mau." Ih, kalimat banget Citaku. Sementara di sisi lain nih, gak lama setelah si Ellin pulang tadi, bener aja, si Ronald juga ikut-ikutan tiba-tiba memutuskan untuk balik ke Inggris gitu. Udah gak mood lagi, gua tinggal di Kanada, balik begitu. Dan sama seperti Ellin, si Ronald juga menemui David. Maksudnya, "Pak, saya minta kerjaan lagi, ada kagak?" Ya David makin bingung kan, lagi-lagi dia membujuk si Ronald untuk balikan aja kamu sama Ellin dan kembali pergi mau ke Kanada. Tapi Ronald sama aja tuh kayak, "Mah, pokoknya aku Dan di situ si Ronald juga belum tahu ya kalau identitasnya ternyata sudah dipakai soalnya sama si David selama 3 tahun ke belakang. Dikira si Ronald bakal di Kanada terus kan, kenapa tahu-tahu balik? Ya udah akhirnya David jadi kelimpungan tuh karena nggak mungkin nih ada 2 Ronald dengan identitas yang sama, tanggal lahirnya sama, nama lengkapnya sama, tapi mukanya beda di satu daerah tinggalnya. Lah bakal kasus kalau begitu ntar. Makanya David mempunyai rencana untuk menghilangkan Ronald yang asli. Dengan caranya tadi tuh mengatur waktu, mengajak Ronald untuk sosokan mancing terus diceburin. Dan di sisi lain si Ellin nih mengaku dia masih sering mendapatkan SMS dari Ronald pakai beneran nomor handphonenya si Ronald. Yang setelahnya ternyata diketahui itu David yang memang mengambil handphonenya Ronald untuk membuat alibi kalau Ronald ini masih hidup. Yang mana tulisannya di SMS-nya tuh kayak bilang, "Aku mau ke Prancis buat bisnis baru," begitu. Tapi sama Ellin kan nggak digubris ya, dia udah malu, sudah putus. Dan si David sendiri juga suka sok-sokan nanya ke si Ellin kayak, "Kemarin aku dikabarin sama Ronald katanya dia ke Prancis ya, kamu nggak ikut?" Tapi di situ polisi ini kan bilang ke Ellin kalau Ronald ini sudah nggak ada, kecebur. Makanya si Ellin langsung tahu kalau si David ini jangan-jangan menyembunyikan sesuatu, kok bilangnya ke Prancis padahal udah nggak ada. Dikonfirmasi lah sama si Ellin nanya, "Kok lu kemarin-kemarin bisa-bisanya bilang si Ronald ngabarin mau ke Prancis? Orangnya udah kagak ada," kata polisi. "Lu teleponan sama siapa? Sama hantu?" Ya kurang lebih percakapannya kayak begitu ya, nadanya sih beda. Emangnya si Ellin ini orang Tambun. Makanya dari situ, David nih ngajakin Ellie untuk ketemuan. Yang sebenarnya si Ellin ini merasa agak takut ketemu sama si David ya, karena tahu nih kayaknya David punya rahasia deh berbohong mengenai si Ronald. Ya cuma karena memang mau memecahkan misteri dan membantu kepolisian, jadi ya udah si Ellin ini pergi menemui David. Pas ketemu si David nih memasang wajah yang sedih mendengar kematiannya si Ronald. Dia bilang tuh ke si Ellin kalau si Ronald tuh sempat ngomong ke aku loh, katanya mau pergi ke Prancis. Kok tahu-tahu aku dikabarin dia meninggal tenggelam. Alasannya dia begitu, jadi sok-sokan nggak tahu juga. Ya diam-diam, tapi sebelumnya si Ellin kan udah ngasih tahu ke polisi ya kalau hari itu dia mau ketemuan sama si David. Ya udah habis sudah ketemuan, si Ellin pisah gitu kan, David pergi tuh naik taksi sama polisi. Davidnya disamperin. Tapi di situ lagi-lagi David terlihat tenang banget dan kooperatif dengan polisi. Jadi nggak ada pemberontakan sewaktu dia dibawa untuk diinterogasi. Namun di dompetnya David itu ditemukan 2 identitas atau 2 KTP aja kita nyebutnya ya. Satu namanya David Davis, satu lagi namanya Ronald Joseph Platt, dan dua-duanya mukanya dia. Nah ini apa maksudnya? Kata polisi nanya begitu kan. Ya David diam aja di situ nggak jawab apa-apa. Dan waktu polisi mengambil sidik jarinya David untuk mereka masukkan ke dalam sistem database kepolisian, ternyata sidik jari tersebut adalah milik seseorang bernama Albert Johnson Walker. Jadi ternyata si orang ini tuh aslinya namanya Albert yang telah mengambil identitas seseorang bernama David Davis. Yang mana dari awal pun dia sebenarnya namanya bukan David Davis. Lah puyeng kan nih orang sebenarnya namanya siapa? Ternyata Albert, bukannya si Davis, bukan Ronald. Nah siapa sih si Albert ini yang kok kerjaannya ngambil identitas orang mulu? Jadi Albert Johnson Walker itu adalah seorang pria yang ternyata memang sudah menjadi target buronan yang paling berbahaya nomor 4 di daftar Interpol, gengs. Setelah ini kita nyebutnya Walker aja ya, yang mana memang berbahaya ini orang. Albert Walker itu tuh lahir di Ontario. Dan saat remaja dia putus sekolah, terus akhirnya bekerja dengan para mafia pajak di sana. Setelah mendapatkan uang yang banyak, Walker membangun bisnisnya sendiri, tapi ini tetap bisnis ilegal ya. Hingga dia memiliki 6 cabang perusahaan yang tersebar tuh di berbagai daerah sampai punya 30 karyawan di setiap cabang perusahaannya itu. Gede. Namun di tahun 1986, bisnisnya itu terciduk sama polisi dan tutup semua. Kabur dialah membawa anak perempuannya. Jadi sebenarnya waktu itu si Walker udah berkeluarga, gengs. Dia menikah sama seorang wanita bernama Barbara dan mempunyai 3 orang anak. Pertama cewek, terus cowok-cowok. Namun entah kenapa si Walker ini hanya kabur membawa anak perempuan yang pertamanya aja itu yang berusia 15 tahun pada saat kejadian dan meninggalkan
istri serta 2 anak lainnya. Aneh emang ya. Di Kanada, si Walker menjalankan bisnis serupa, tapi ujung-ujungnya keciduk lagi sama polisi dan sempat diproses hukum. Dengan jumlah dakwaannya sebanyak 18 tuntutan tuh, termasuk penipuan dan pencucian uang, punya banyak lah. Namun, saat prosesnya itu berlangsung, dia sama anak perempuannya tadi tuh pergi kabur lagi ke Inggris dengan identitas baru, yaitu dengan nama David Davis. Nah, siapakah identitas David Davis yang telah diambil ini? Ya kurang lebih sama kayak si Ronald. Jadi David ini adalah orang yang diajak kerjasama, namun akhirnya dihabisi untuk diambil identitasnya biar si Walker ini bisa kabur pergi ke Inggris dengan nama baru, dengan nama orang yang catatannya bersih. Karena kalau dia perginya pakai nama Walker, kagak bisa kan, lagi diproses hukum tuh. Lanjut ya. Pokoknya setelah semua udah terbongkar nih tadi di kepolisian, polisi mendatangi rumahnya si Walker di Inggris, yang di sebelah rumah tetangganya Frank yang tadi gosip loh. Nah, di sana mereka ketemu sama Noel, anak perempuannya Walker tuh yang sempat makan-makan dikenalin di hari Natal dengan Ronald dan Ellen. Yang ternyata si Noel ini punya 2 anak balita di sana. Karena sewaktu polisi datang tuh, dia juga nggak kaget dan malah kayak sibuk ngurusin 2 anaknya nih rewel nih. Tapi yang polisi perhatikan di situ, Noel ini kayak sibuk ngumpetin sebuah tas bayi, yang ternyata pas polisi cek, dalamnya itu penuh dengan emas batangan dan tumpukan uang yang banyak banget. Ya dari situ polisi langsung mengamankan semuanya kan, dan bilang kalau Walker, ayah kamu, sedang ditahan, dan udah kebongkar juga kalau namanya dia bukan David Davis. Barulah di situ ada sebuah fakta lain yang membagongkan, gengs. Jadi ini nggak habis-habis plot twistnya ya. Ternyata si Noel, anak perempuannya si Walker ini, nama aslinya adalah Sienna. Jadi anaknya itu dipakai identitas lain juga dengan nama Noel. Dan 2 bayi yang lagi diurusnya itu adalah hasil hubungan dengan ayahnya sendiri. Apa kabar dunia? Emang gila ini si Walker. Ya dari situ polisi langsung mencari bukti tentang hubungan Walker dengan kematiannya si Ronald Platt. Karena polisi yakin nih, Walker melakukan sesuatu dengan tujuan untuk bisa mengambil identitas si Ronald kan. Nah, waktu menggeledah rumahnya si Walker tuh dan menemukan fakta kalau Noel itu ternyata adalah Sienna, polisi juga di situ menemukan sebuah foto perahu milik Walker yang bernama Lady Jane. Dicarilah sama polisi itu perahunya, dan di sana mereka menemukan sisa darah sama rambutnya Ronald Platt juga, dan ada nota pembelian sebuah jangkar. Yang pas diselidiki ternyata tipe jangkar yang dibeli itu sama dengan tipe jangkar yang ditemui sama nelayan yang mau dijual tuh. Ditambah luka di tubuh Ronald itu juga cocok dengan dugaan kan katanya dipukul pakai benda tumpul, yaitu kayaknya dipukul pakai jangkar. Jadi dugaannya di sini adalah Walker memukul Ronald dengan jangkar tersebut, habis itu ngikat Ronald dengan jangkar itu pula, diceburin tuh biar berat, kagak ngambang, biar nggak ditemuin gitu sama orang. Tapi akhirnya lah malah keserok sama jaring nelayan yang memang sudah rencana Tuhan ya. Polisi terus melakukan penyelidikan nih dan mengumpulkan bukti-bukti. Di mana para tetangga di Inggris itu semuanya mengaku kalau Walker ini tuh memperkenalkan dirinya namanya adalah Ronald Platt. Makanya para tetangganya taunya namanya dia mah Ronald, bukan Davis ataupun Walker. Dan Noel itu diperkenalkan ke tetangga-tetangganya itu dibilang istrinya, gengs, malah bukan anaknya. Karena kan ada anak-anak baik juga, yaitu dibilang anak-anak mereka. Yang sebenarnya tetangga-tetangga di sana mah 11-12 kalau ngegosip nih kayak di Maria. Karena kan tetangganya udah pada bilang, itu pak istrinya muda banget, berapa tuh jarak umurnya. Mereka juga katanya sering ngeliat si Walker atau David atau Ronald ya, whatever namanya tuh, itu suka ngecat rambutnya menjadi hitam. Padahal kan mukanya udah tua, ya ngapain sih lu ngecat-ngecat begitu? Dikiranya biar tetap perkara awet muda, istrinya kan muda gitu supaya kagak jomplang. Lah padahal mah si Walker ngecat rambut biar nggak dikenali sama Interpol aja, jadi buron. Julid aja tetangganya ternyata ya. Yang mana pokoknya cuma ke Ronald dan ke Ellen aja si Noel itu dibilang sebagai anaknya. Kalau ke tetangga lainnya dibilangnya istrinya. Yang sebenarnya rencananya si Walker itu berjalan lancar kan selama 3 tahun tuh hidup sebagai nama Ronald. Sementara Ronald yang asli itu kan udah dikirim ke Kanada. Tapi karena drama percintaan si Ronald sama Ellie berantem, baliklah mereka ke Inggris. Kelimpungan itu si Walker karena nggak boleh ada identitas ganda. Makanya waktu si Ronald yang asli ini pulang dan menemui dia, diajaklah tuh pergi mancing mania mantap. Yang sebelumnya si Walker juga sempat membeli sebuah jangkar. Terus setelah mereka berada di tengah laut, ya udahlah Walker melakukan aksinya untuk menghilangkan si Ronald yang asli. Jadi di sini istilahnya si Walker tuh apa ya? Menumbalkan orang-orang nih biar bisa merebut identitas mereka. Namun di pengadilan awalnya Walker tetap berusaha tenang dan mengaku kalau dia tidak bersalah atas kematiannya si Ronald. Tapi ternyata jam Rolex milik Ronald tadi tuh dibahas lagi di persidangan. Karena jam Rolex itu kan bukan pakai baterai ya, melainkan otomatis atau self-winding tuh istilahnya. Alias mesinnya bergerak dengan
tenaga gerakan tangan aja. Jadi kalau dipakai terus-terusan, gerak-gerak terus nih tangannya, itu membuat mesin kinetiknya ini terus berputar. Buat yang pada punya jam tangan otomatis, kagak usah lah maksudnya sampai merek-merek Rolex yang biasa aja, misalkan Seiko gitu. Itu pasti pada paham juga ya, kita kalau pakai jam tangan itu terus, digerak-gerakin aja akan muter terus. Tapi kalau digeletakin sehari aja gitu semalam, mati dia tuh. Jadi bener harus dipakai terus. Pokoknya jam yang bukan pakai baterai lah. Ya tapi kita dulu kalau pakai jam tahu nggak mereknya? Kiki belinya tuh. Ya Allah, itu juga nabung Kiki. Atau G-Shock KW yang kalau AC kan dipencet ada lumba-lumbanya tuh nyala nih. Kalau ini dipencet lah lumba-lumbanya kemana hilang, alias polosan, kagak ada namanya KW. Makanya di sini adalah the power of beli barang original yang mahal. Selain tadi bisa di-track, ada nomor serinya, bisa menjadi petunjuk juga di mana jam otomatis khususnya Rolex ini tuh katanya akan mati sendiri setelah 3 hari apabila tidak digunakan. Nah terakhir itu pas ditemuin kan menunjukkan tanggalnya 22 ya. Jadi kemungkinan Ronald ini sudah tidak bergerak 3 hari sebelumnya, yaitu antara 19 sampai tanggal 20-an. Dan dari situ juga ternyata cocok, karena dari catatan GPS di perahu Lady Jane, itu tuh berlayarnya di tanggal-tanggal tersebut juga. Dan anaknya si Walker nih, si Sienna atau Noel ya, itu juga mengatakan kalau ayahnya pergi berlayar dengan perahunya di tanggal 19, tapi dia memang tidak tahu dengan siapa ayahnya pergi. Akhirnya, Albert Johnson Walker dinyatakan bersalah dan dikembalikan ke Kanada, karena kan dicarinya sama Interpol Kanada ya di tahun 2005 tuh untuk menjalani hukuman seumur hidup. Dan sampai saat ini dia masih di penjara. So, itu majikan sebuah kasus yang berlapis-lapis. Mulai dari ternyata dia namanya bukan Ronald, bukan juga Davis, melainkan namanya ternyata Walker yang merupakan buronan nomor 4 yang paling dicari. Anaknya pun namanya juga bukan Noel, tapi Sienna yang ternyata dijadikan istri, jadi sampai punya 2 bayi juga. Apa kabar dunia? Jadi berarti di sini kasusnya terungkap karena jam tangan Rolex asli ya, gengs, bukan yang KW, karena ada nomor serinya tuh, bisa dilacak identitas dari pembelinya. Sama sebenarnya ada ini juga sih, adegan kesalahan polisi, salah alamat, salah ngatok rumah ke tetangganya yang gosip tuh. Bilang katanya, lah rumah sebelah mah namanya Ronald pak, bukan David. Makanya dari situ kan polisi baru tahu ada nggak beres berarti ini sama si David, dan ternyata namanya mah Walker. Lah ribet banget ya. Tapi semoga pada paham ya majikan ya, kagak pusing dengernya ya. Terima kasih semuanya, selamat malam minggu. Nggak apa-apa lah, hari ini kita missing dulu karena ceritanya juga seru. Besok-besok kita lanjut TC lagi. Jadi selang-seling gitu kita napas biar kagak bosen juga ya. Terima kasih pokoknya udah pada nontonin. Jangan skip-skip iklan lu. Bisa juga klik like ya di bawah buat dukungannya. Klik tombol subscribe kalau belum. Kalau subscribe gratis ya. Kalau yang bayar tuh yang klik join 9.900 kalau mau nonton video-video yang eksklusif di member. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.